Yang kita tunggu adalah sikap resmi dari Pak SBY, karena kita berkoalisi dengan beliau, maka kita tunggu sikap resmi dari beliau. Begitu. Benarkah apa yang dikatakan Pak Fahri Hamzah bahwa ada utusan istana kepada salah satu menteri PKS yang mengatakan bahwa PKS sudah hampir pasti akan dikeluarkan dari Setgap? Ya, mungkin saja benar, mungkin juga tidak. Saya baru mendengar ini, saya tidak begitu pasti ya. Tapi di PKS sendiri, Anda apakah sudah mendengar berita ini, Pak? Karena kan ini berita yang sudah cukup lama berkembang begitu di luar, Pak Idris. Kalau berita yang seperti ini sudah sering kita dengar, ya, seminggu yang lalu juga sudah terjadi gitu. Tapi kan ibarat orang nikah itu kan, mesti segala sesuatunya dilakukan dengan formal dan segala sesuatunya dilakukan dengan baik-baik, gitu. Jadi tidak bisa dengan sembunyi-sembunyi, tidak bisa dengan setelah pecah kemudian jadi berkelahi, tidak. Kita ingin segala sesuatu ibarat nikah itu baik-baik, maka bercerai pun baik-baik. Rujuk kembalinya pun mesti baik-baik begitu. Ya, Pak Sanul, mungkin bisa ditanggapi, Pak, ini bahwa PKS ingin langsung Demokrat yang berbicara langsung secara formal begitu, Pak, bukan seperti angin lalu yang didengarkan oleh PKS. Ya, sebenarnya kalau alasannya adalah kenaikan BBM, sedikit kurang rasional menurut saya, karena kalau kita kenaikan itu dulu kan PKS pernah juga ikut menyetujui tentang kenaikan ini. Tapi kalau yang saya dengar tadi, PKS menunggu untuk dikeluarkan quote-unquote atau diusir katakanlah ya, agak repot juga. PKS ini kan tamu bagi kita. Waktu itu kita ngundang PKS untuk bergabung di dalam Setgap, di dalam koalisi. Kalau tamu itu ya idealnya kalau sajian makanan tuan rumah nggak bagus ya silakan pergi. Gitu. Jangan suruh kita ngusir gitu ya. Jadi nggak bagus juga lah kita ngusir tamu itu. Kita berkawan ya, kita berteman sama PKS, berkawan sama PKS. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu PKS juga ikut di dalamnya. Jangan sampai ada kesan bahwa PKS mengutus menterinya merupakan bagian dari pemerintah, tapi begitu pemerintah harus melakukan suatu kebijakan yang pahit. Ingat, ini kebijakan pahit. Tidak ada yang menginginkan BBM ini naik. Kalau kita katakan naik, sebenarnya lebih ideal kalau kita katakan adalah mengurangi beban subsidi. Nah, tidak ada yang mau sebenarnya dalam posisi seperti ini. Nah, jangan sampai kesannya bahwa PKS ini di satu sisi ikut mengambil keputusan, tapi begitu keputusan itu pahit, PKS tidak mau terlibat di dalam situ. Nah, ini menurut saya ini cara yang menurut saya kurang pas ya. Akan lebih bagus apabila kalau memang seperti tadi saya katakan, kalau memang sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan tuan rumah yang waktu kami undang mereka datang, kemudian nggak cocok dengan kita, ya pamitlah baik-baik gitu kan. Itu lebih bagus menurut saya. Baik. Pak Idris, Anda sudah mendengar apa yang dikatakan Pak Sanul. Jadi PKS itu dianggap tamu, kalau diundang tuan rumah, kalau tidak berkenan, ya sudah pamit baik-baik. Mungkin bahasanya Pak Sanul mungkin gini ya, kalau sampai diusir sama tuan rumah itu udah kebangetan banget tuh. Gimana Pak Idris? Ini pertama, ya permisalan bahwa kita tamu itu nggak tepat, ya kan? Kita ada kontrak, ada kerjasama, ada semua. Jadi lebih tepat adalah kerjasama, bukannya kita diundang sebagai tamu lalu Demokrat sebagai tuan rumah. Tidak, kita sekali lagi koalisinya dengan Pak SBY. Beliau minta agar PKS ikut memenangkan, kita menangkan beliau, kita sukseskan beliau. Cuman ada beberapa hal dan cuma satu ini saja kita berbeda pendapat dengan pemerintah. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana respon beliau. Ya, kan yang kita masuk respon di sini bukan berarti kita diusir. Mungkin juga kalau syaratnya itu sudah cukup jelas juga kita akan bersikap gitu. Tapi kalau sejauh ini dari Dewan Suro sendiri, Pak Idris, sudah adakah sikap untuk melihat ini? Karena kan ini sepertinya lebih memanas dibandingkan yang kemarin-kemarin, Pak Idris. Dari Dewan Suro sendiri, apakah ada sikap untuk menyikapi ini? Karena sudah banyak berita yang terdengar begitu akan pecah antara Demokrat dengan PKS. Ya, kalau Majelis Syuro itu kan sistem demokrasi dalam PKS. Anggotanya ada 99 orang. Mungkin saja nanti keputusannya berbeda dengan beberapa sikap yang sudah diusuarakan oleh anggota-anggota PKS atau sebagai anggota dewan dan sebagainya. Jadi nanti di situ ada proses demokrasi. Tidak satu orang pun bisa mengarahkan Majelis Syuro PKS. Jadi akan terjadi proses demokrasi dengan pendapat dan sebagainya. Nanti akan diputuskan, disimpulkan. Tetapi apa dasar kita bikin Majelis Syuro kalau tidak ada sesuatu yang jelas dan formal dari kawan kita yang katanya mau memberikan isyarat yang jelas itu. Kalau sudah jelas isyaratnya, baru kita kemudian
bermusyawarah. Bagaimana nih? Kalau rekan kita sudah begini, lalu kita apa sikap kita? Kan begitu. Iya, Pak Sanul, kalau dikatakan Pak Idris, kayaknya Pak Idris ini masih ingin begitu bersama dengan Demokrat, tapi Demokrat sendiri sepertinya sudah legowo gitu, silakan PKS untuk keluar kalau tidak merasa hidangannya nikmat untuk dinikmati dari Demokrat, Pak. Simple, Sinta. Kalau masih ingin, ayolah bersama-sama kita jalankan. Itu saja. Kalau sudah tidak bisa bersama-sama, kok kalimatnya masih ingin? Berarti kan kalimatnya sudah tidak ingin. Intinya beginilah, bahwa dalam hal BBM ini kita beda pandangan. Dan apapun alasan yang diberikan oleh kami untuk mengconvince, untuk meyakinkan teman-teman PKS atau teman-teman partai lainnya, juga tidak akan masuk karena cara melihat satu kenaikan BBM ini berbeda. Teman-teman PKS lebih memandang kepada government income, lebih memandang kepada sektor penerimaan. Tapi kami atau pemerintah mengusulkan ini bukan semata-mata sektor penerimaan, tapi lebih kepada bagaimana penyehatan fiskal dan postur anggaran itu agar lebih stabil ke depan. Sebenarnya itu. Nah, kalau dua-duanya ini cara pandangnya sudah berbeda, saya rasa pengambilan keputusannya pun berbeda. Jadi kalau misalnya memang kita tidak bisa mengambil satu sikap yang sama terhadap BBM ini, nggak ada masalah kan? Kan demokrasi itu tidak harus sama semua. Cuma memang saya sayangkan adalah mereka adalah bagian dari pengambilan keputusan. Bahwa ini kan diputuskan dari pemerintah. Pemerintah itu bukan hanya Demokrat. Baik. Pemerintah itu ada koalisi di situ dan ada PKS di sana, gitu loh. Jadi ini yang saya dengar malah kan sekarang Pak Tifatul itu sebagai sekretaris tim sosialisasi loh. Ini kan juga nggak elok lah, nggak elok gitu loh. Walaupun ingin bersama, ya ayo kita bersama-sama hadapi permasalahan fiskal kita hadapi permasalahan APBNP kita ini agar kita bisa segera implementasikan kepada masyarakat agar bagus nanti ke depannya gitu. Ini kan bagus jadinya. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin kesempatan terakhir Pak Idris, 1 menit saja Pak. Ya. Ya, jadi yang saya sampaikan itu bukan perasaan bahwa kita masih bergabung atau tidak. Yang saya terangkan adalah secara normatif bagaimana mekanisme di dalam PKS. Kita siap dengan segala risiko. Silakan saja, tapi sekali lagi kita akan bersikap apabila pemerintah sudah firm bersikap. Ya, seperti pengalaman tahun 2012, katanya mau naikkan BBM, ternyata nggak jadi. Jadi, sang sikap di sini adalah bukan sekedar dia mengusir PKS, tapi sikapnya terhadap hal-hal yang selama ini kita mungkin berbeda. Apa sikap beliau, Pak SBY, nanti kita akan bersikap dengan gentleman begitu. Terima kasih Pak Idris, Baik. Pak